Ini mikrofon wireless terbaik dari 6 mikrofon wireless yang udah pernah gue review. Fungsinya bagus, audionya bagus, dan harga juga bagus. Ya, bagus harganya. Worth it banget. Kita akan bahas lebih lanjut Hollyland Lark M2, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Jadi Hollyland Lark M2 ini ada beberapa varian untuk paket pembeliannya ya. Yang paling murah itu namanya mobile. Kita dapat 2 transmitter dan 1 receiver Type-C atau Lightning, tergantung kalian mau interface-nya apa. Terus ada yang paket kamera, beda di transmitternya aja, dan satu lagi itu yang combo. Jadi semuanya itu dapat kayak yang gue punya. Untuk setup sekarang gue record receivernya itu ada di kamera, gue colok pakai jack 3,5 mm, dan ini untuk transmitternya ada di badan gue satunya itu nggak gue pakai, masih ada di casingnya dia. Dengan setup kayak gini, karena pakai jack 3,5, jadi ini sinyalnya analog. Dan kalau misalnya kita mau pakai sinyal digital juga bisa, tinggal pakai Type-C-nya dia. Dan harusnya sinyal digital tuh jauh lebih rapih. Ini suara transmitternya gue colok ke komputer dan otomatis ini jadi sinyal digitalnya dia. Cek 123, cek 123. Jauh lebih bersih sih ya dibanding yang analognya dia. Tes 123 ini pakai receiver yang dicolok langsung ke HP Android. Dan ini suaranya, sinyalnya digital otomatis, beda dengan yang analog. Tapi bisa mirip sama yang tadi gue colok ke PC. Tapi setup yang paling gue suka sih langsung aja colok ke kamera, karena ya nggak perlu repot lagi nge-sync audio pas di post processing. Jadi kalau misalnya gue pengen ngambil B-roll ASMR untuk pindah-pindah shot itu jauh lebih mudah. Ini transmitternya dia atau mikrofonnya sekecil ini, tapi performance audionya ini bagus banget menurut gue. Beratnya ini super ringan, jadi kalau misalnya ditaruh di baju yang sekalipun bajunya itu paling lemes ya, dia itu nggak terlalu turun. Beda dengan Saramonic yang udah pernah kita bahas juga, itu berat ya untuk mikrofonnya dia. Jadi kalau ditaruh di baju tuh jadi agak belel gitu bajunya, agak turun. Dan ini magnetik, jadi gampang banget untuk kita tempel-tempel di berbagai macam benda gitu ya. Dan kita bisa tempelin dia kalau misalnya emang bendanya langsung itu metal, so bisa langsung nempel. Kayak gua nge-review kursi, kan biasanya base kakinya itu metal ya, bisa langsung taruh aja. Ditambah juga dia itu kecil ya bentuknya, jadi kita mau umpetin dimanapun ini gampang. Contoh gue syuting unboxing meja dan unboxing kursi, ini mikrofonnya tuh gue tempel di jam tangan gue, jadi di bawah sini. Dan itu sangat praktis banget ya, itu bisa dilakukan. Jadi gue bisa dapetin ASMR video pas gue lagi aktivitas buka-buka dusnya dan potong-potong lem, ini bisa banget. Mau taruh di dalam boxnya sekalipun juga ini nggak masalah, karena ya wirelessnya masih ketangkep juga gitu. Kemarin gue ada tes juga syuting di pantai dan ini hasilnya. Bang, miring bang! Di sini seenggaknya gue ada 3 pengetesan, tes jarak, tes kekuatan magnet, sama tes kualitas audionya. Pertama untuk jarak ini yang cukup jauh ya, gue main water sport itu mungkin sekitar ada 30 meter dari si abang-abangnya megangin handphone. Terus kita itu ada di bagian banana boat atau apa itu ya, karet pelampung, apa sih namanya? Mungkin kayak talinya sekitar 30 meter mungkin ada ya. Enggak 30 meter kayaknya, ya 10 meter mungkin. Bagus banget ya. Iya. Ada gunungnya gitu. Ada gunungnya lagi. Seru. Lagi muter lagi bang. Dengar ya? Dan gue tes juga jalan cukup jauh di pinggir pantai gitu. Ada momen pas udah agak di ujung-ujung gitu ya. Gue kan membelakangi si receivernya. Nah di situ ada suara yang udah mulai putus-putus, tapi pas gue balik badan itu udah aman lagi. Ini berapa meter ya? Apakah di sini masih bisa? Sekarang kita lagi di Carita. Dan untuk kekuatan magnetnya juga ini mantep, karena ya ketolong sama transmitter yang nggak berat juga. Jadi pas gue naik si donat-donatan ya, ban itu, gue itu cuma taruh si transmitter ini, gue jepitin di tali pelampung. Dan itu aman banget, gak jatuh, padahal itu lumayan kenceng loh. Dan yang kedua itu, gue ada tempelin ke si melon anjing gue di bagian collarnya dia. Pas dia kayak nge-shake gitu aman, gak jatuh juga. Jadi kekuatan magnetnya ini mantap. Dan untuk kualitas audionya di situ gue langsung colok ke handphone dan direkam langsung pakai kamera bawaan iPhone ya. Dan dia udah langsung masuk sih audionya, jadi nggak perlu utak-atik lagi. Cuman pas main water sport itu kan teriak-teriak ya, jadi suara itu klip banget sampai picking. Dan di situ tuh nggak bisa diatur untuk gainnya dia, karena kalau kita mau atur gain itu harus lewat aplikasi namanya Lark Sound.
Nah, itu kita bisa turunin tuh. Nah, sementara gua belum installin aplikasi itu di HP yang buat ngerekam. Jadi audionya ya kegedean sih ya, jadi kurang nyaman untuk didengerin. Cuma pas gua tes ngomong biasa, ini aman dan itu kondisinya ya pantai, ada suara-suara ombak dan banyak angin juga. Cukup clear suaranya walaupun gue juga nggak pakai windscreen-nya dia. Sekarang kita tes Holy Land di pantai. Let's go, Lan. Dan yang tadi di awal gue udah ngetes juga kan pakai HP Android dicolokin, itu udah gue installin Lark Sound, jadi gue bisa turunin untuk gain level dari si transmitternya. Karena emang beda ya untuk receiver yang HP sama receiver kamera. Di yang kamera itu ada dial untuk atur gain, sementara untuk di handphone itu nggak ada. Nah, gue pengen ngomongin secara fungsi dari si microphone wireless ini beneran mempermudah hidup banget sih ya. Ini sekarang gue lagi pakai dua microphone, jadi microphone wireless sama shotgun ini untuk backup aja kedua, sekaligus untuk ngetes juga perbandingan kayak gimana. Dan kalian bisa lihat perbandingan gimana gue setup microphone wireless ini versus setup microphone shotgun. Banyak banget step untuk kita setup microphone shotgun, dan sementara untuk wireless cuma 2 step doang. Colok receiver sama colok transmitter di baju, udah selesai. Sementara untuk shotgun ini ya pertama lu harus pasang dulu di tripodnya dia, terus colokin ke sound card ya, karena kita kebetulan pakai sound card dan pakai kabel XLR, dan harus make sure juga si shotgun ini out frame gitu biar lebih clean. Ya banyak stepnya. Dan pas editing juga suaranya harus disamain dulu. Belum lagi kalau roll video sama audio itu putus-putus, nah repot. Cuma memang secara suara shotgun akan jauh lebih bagus ya dibanding si microphone wireless ini. Tapi ya tergantung sama kebutuhannya gimana. Tapi bukan yang jelek juga sih, ini tuh udah cukup banget. Tapi karena emang kita idealis aja ya, pengennya pakai shotgun gitu biar suaranya lebih mantap. Emang ya sedikit effort tapi hasilnya itu memuaskan gue pribadi. Ini perbedaan suara dari Holyland Lark M2 sama Sennheiser MKE 600. Anjrit, ada orang kentut, bray. Tes 1 2 3, ini suara pakai Holyland Lark M2. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini suara kalau misalnya gue lagi syuting di cafe gitu ceritanya ya. Ada suara-suara orang makan dan piring-piring yang saling berdecatan dengan alat makannya mereka, sama orang ngobrol juga di sekeliling gua. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Tapi betapa simpelnya setup Lark M2 ini dibanding shotgun. Kalau misalnya gua kebutuhannya untuk ngambil sampel suara kayak klik mouse, terus klik dari keyboard, tes latency TWS, ini sangat mempermudah hidup sih ya. Wireless bisa taruh di mana aja dan nggak perlu repot sama kabel, dan juga nggak perlu synchronize lagi pas di editing. Dan sekarang kita coba dengerin perbedaan sama microphone wireless yang harganya itu di atas 1 juta. Ada dua ya, Seven Rim sama Saramonic. Tes 1 2 3, ini suara dari microphone Saramonic Blingimi B2. Tes 1 2 3, ini suara pakai microphone wireless Seven Rims. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Tes 1 2 3, ini suara dari Holyland Lark M2. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Untuk fitur di Lark M2 ini dia ada noise cancelling ya. Jadi kita bisa pencet di transmitternya ini. Nah, ini kalau warna hijau jadi ada noise cancellingnya. Jadi jauh lebih sunyi untuk background noise-nya gua. Tapi gue sih notice suara gue tuh jadi sedikit kekompres ya untuk vokalnya. Dan satu lagi, kita bisa pilih multi track juga di Holyland Lark M2 ini. Juga misalnya kita pakai dua transmitternya dia, biar suara dari dua narasumber itu nggak kegabung, kita bisa pisah tracknya dia jadi kanan kiri, dan nanti tinggal di fill aja di bagian editingnya. Ini gue pakai yang nyatu ya, jadi suara gue tuh bisa double-double, yang kita bisa ubah langsung di sini. Yes, ini kalau misalnya receivernya itu jadi warna biru LED indikatornya, artinya dia udah kepisah track kanan sama kiri. Ini suara dari kanan, dan ini dominan suara dari kiri. Tes 1 3. Ya, jadi ntar bisa nggak kecampur-campur deh, gitu deh. Dan kebutuhan untuk live streaming juga Lark M2 ini bakal kepake banget jualan online di TikTok Shop gitu ya. Karena bisa langsung colok ke handphone, dan ini kecil banget, ditaruh di hostnya juga ini udah langsung beres. Terus untuk konten ASMR kretek-kretekan juga ini bisa banget diumpetin dimanapun, ini akan enak ya, akan mudah dan nggak ganggu si pasien yang dikretek juga gitu jadinya.
live streaming di PC juga bisa, ya tinggal dicolokin aja receiver yang mobile atau receiver yang buat kamera ke PC kalian itu ke input kok. Dan satu hal juga yang gue impress banget sama microphone ini soal ketahanan baterainya dia, ini gue udah pakai kurang lebih 3 bulan, OTW 3 bulan, dan memang intensitasnya sih nggak yang tiap hari gue pakai ya, gue ganti-gantiin sama shotgun, tapi ya lumayan sering gitu kepakainya. Gue baru ngecas ini 1 kali. Ngecharge si casingnya ini loh ya. Jadi selama 3 bulan itu ini awet banget baterainya. Mereka klaim itu up to 40 jam, tapi ya gue nggak tahu ya sih, mungkin kalau gue syuting sekali ya sejaman ya. Jadi ya make sense sih untuk dipakai kurang lebih sampai 3 bulan. Dengan catatan ya gue nggak setiap syuting pakai ini. Dan ini baru berkurang 1 dari sekitar 3 minggu, 2 minggu yang lalu gue charge ya. Ya ini microphone yang beneran highly recommend banget untuk kalau misalnya kalian lagi nyari microphone wireless. Dia juga bisa record sampai 48 kHz 24 bit, jadi itu bagus untuk kualitasnya. Setupnya praktis, gampang diumpetinnya, tempel di mana-mana juga bisa, jaraknya cukup jauh dan baterainya awet, itu jadi poin penting banget dari microphone wireless. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama Hollyland Lark M2, gua sangat merekomendasikan dan ada linknya itu di description box. Jadi segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.